Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, we are the best. we are the best. Iya, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, luar biasa. Ananda hebat semua pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu di partisipan. Ibu ingatkan untuk kalian bisa mencek dan mengisi list kehadirannya di Google Form yang Ibu bagi di WhatsApp group. Oke, baik. Sebelumnya kita berdoa bersama dulu untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu minta tolong kepada Ananda Soleh bisa memimpin doa untuk teman-teman. Bisa, Bu. Ya, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu lanjutkan, siapa di antara kalian yang suka atau senang dengan membaca buku cerita? Saya, Bu. Oke, Ananda setia buku cerita apa biasanya yang dibaca? Buku cerita percintaan, Ibu. Wah, percintaan. Waduh. Hati-hati ya kalau sering membaca buku itu. Baik. Dari teman-teman yang lain juga banyak yang suka membaca buku cerita. Nah, kira-kira materi kita hari ini tentang apa ya? Siapa yang bisa menebak? Saya, Bu. Oke, Berarti boleh Ananda Mutmainah ya? iya, berarti kalau berkaitan dengan cerita, berarti ini temanya tentang cerita ya, Bu? Ah ya, tentang cerita. Berarti kita mempelajari tentang teks cerita. cerpen ya, teks cerpen. Mantap. Ini sudah lampirkan teks cerpen dan LKPD. Nanti teks cerpennya boleh kalian amati lagi, kemudian nanti kita pelajari, dan LKPD-nya nanti di akhir pembelajaran boleh kalian kerjakan. Nah, ini dalam pembelajaran ini Ibu akan menilai beberapa aspek ya. Yang pertama, kalian cermat dan memperhatikan apa yang Ibu sampaikan, dan ketika Ibu bertanya kalian bisa menjawab. Kemudian yang kedua, keaktifan kalian, kemudian percaya diri kalian dalam menyampaikan argumen atau pendapat ya. Kemudian yang terakhir ialah tanggung jawab kalian ketika nanti Ibu meminta untuk mengumpulkan tugasnya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan semua aspek penilaian yang Ibu sampaikan tadi bisa terpenuhi. Baik, ini teks cerpen ya. Teks cerpen yang akan kita pelajari di kelas 9 semester ganjil ini ya, di semester 1. Kompetensi dasar apa yang akan kalian dapatkan? Nah, ini. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian di pertemuan berikutnya, pertemuan kita kali ini khusus ada di KD 3.5 ya. Kemudian di berikutnya kalian dapat menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nanti setelah kalian mengamati kembali cerita pendek yang Ibu lampirkan dalam Google Classroom, kalian dapat menentukan unsur intrinsik cerita pendek dengan tepat dan unsur ekstrinsiknya juga dengan tepat, bisa menentukannya ya. Oke. Baik. Boleh dibuka kembali Google Classroom-nya dan boleh dilihat teks cerpen yang berjudul Arti Kejujuran. Bisa dibuka dan silahkan diamati, kemudian tentukan apa saja yang ada di dalam teks itu ya. Baik itu tokohnya, temanya, alurnya, latarnya, amanatnya. Kalian tentukan apa saja yang kalian temukan di dalam teks cerpennya. Sudah ya? Ya, kalau sudah, silakan siapa yang ingin menyampaikan hasil identifikasinya
tentang teks arti kejujuran. Bu. Oke, boleh. Mutmainah boleh sampaikan. Iya, dari identifikasi itu dari aspek percaya dirinya di sana bertema kejujuran. Tokohnya aku atau Zul, Fadil, teman-teman dan wali kelas. Kemudian latar tempatnya di kelas. Saya, Bu. Oke, boleh Ananda Sunarti. Untuk tema cerpen tadi yaitu kejujuran. Kemudian Ya. tokohnya aku, Fadil, teman-teman, dan wali kelas. Nah, latar tempatnya di kelas, Ibu. Kemudian latar waktunya saat mereka masih SMP. Untuk alurnya yaitu alur maju. Nah, amanatnya Bu, amanat dari cerpen tersebut, berbuatlah jujur setiap saat. Itu Ibu. Baik, terima kasih Ananda Sunarti. Wah, luar biasa, sudah berani untuk pendapatnya. Boleh kita beri tepuk jempol dulu untuk teman-teman kita. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, luar biasa. Kalian semua anak-anak hebat yang akan memimpin generasi penerus bangsa ini. Ya, mantap, luar biasa. Baik, Ibu lanjutkan slide-nya berikutnya. Nah, ini teks cerpen. Di dalam sini nanti kalian akan mendapatkan materi terkait dengan pengertian cerpen itu apa, kemudian fungsi cerpennya, unsur pembangun cerpennya seperti apa saja. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa menyimpulkan teks cerpennya ya. Oke. Selanjutnya ini pengertian cerpen ya. Cerpen atau cerita pendek ialah karangan fiktif yang dibuat oleh seorang penulis dan membuat suatu permasalahan yang dihadirkan dari tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, pembuatan cerpen harus memperhatikan struktur, unsur-unsur pembangun, dan harus sesuai dengan ciri-ciri cerpen, serta memuat fungsi cerpen. Oke, selanjutnya, ini fungsi cerita pendek. Nah, ada 5 di sini fungsi cerita pendek. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Yang mana fungsi rekreatif di sini memberikan rasa senang, gembira, serta bahagia kepada pembacanya. Kemudian ada fungsi didaktik yang mengarahkan dan mendidik para pembaca itu untuk melakukan hal yang baik dan menjauhi yang tidak baik. Kemudian fungsi estetis di sini memberikan pembaca. Kemudian ada unsur moralitas, di mana cerpen itu berfungsi untuk memberikan pengetahuan moral kepada pembaca ya. Dan berikutnya adalah fungsi religiusitas. Di sini cerpennya mengandung unsur-unsur agama yang mungkin dapat menjadikan teladan bagi pembaca ya. Oke, selanjutnya adalah ini unsur pembangun cerpen pendek. Nah, di sini nanti intinya kalian untuk bisa menentukan unsur pembangun cerpen itu ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, ada 2, ingat, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu in artinya di dalam, yaitu unsur pembangun cerita pendek yang ada di dalam teks ceritanya. Kemudian yang ekstrinsik adalah kebalikannya. X itu di luar, artinya unsur pembangun cerpen yang ada di teks tersebut, teks cerpen itu ya. Nah, di dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik ada unsur-unsurnya lagi, ada bagian-bagiannya lagi. Apa itu? Yaitu unsur intrinsik ini ada tema, ada tokoh dan penokohan, kemudian alur dan plot, latar atau setting, ada sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat ya. Seperti identifikasi teman-teman terkait apa dengan teks cerpen arti kejujuran, temanya udah diketemukan, tokohnya siapa, latarnya di mana, alurnya bagaimana. Nah, itu di situ nanti kita bisa menemukan unsur-unsur tersebut di dalam teksnya. Berikutnya, untuk kita mudah mengingat unsur intrinsik, biasanya Ibu pakai singkatan begini. Teko alat suganat. Nah, teko alat suganat. Apa itu teko alat suganat? T-nya tema, ko-nya tokoh, A-nya alur, lat-nya
latar, su-nya sudut pandang, ga-nya gaya bahasa, dan nat-nya adalah amanat. Jadi unsur intrinsik itu adalah teko, apa saja unsurnya, ada teko, su, ga, nat, untuk kita memudah ingatan kita ya tentang unsur intrinsik itu apa saja. Selanjutnya unsur ekstrinsik ada 3 di sini, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Ada disebutkan antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, antagonis ini watak tokoh yang jahat, yang negatif biasanya ya, dijelaskan di situ. Kemudian dia orang yang jahat atau kurang baik. Kemudian protagonis itu kebalikannya dari antagonis, dia orang yang baik, memiliki watak yang positif. Nah, tritagonis di sini adalah yang tengah-tengah, gitu ya, penengah antara antagonis dan protagonis. Di dalam tokoh ini ada 2 peran, dia ada yang bisa menjadi tokoh utama, ada juga yang bisa menjadi tokoh tambahan atau figuran. Oke, selanjutnya adalah alur dan plot. Nah, alur itu adalah jalannya cerita ya. Kalau kita sering mengenal alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu penulis menuliskan ceritanya itu lurus saja maju begitu ya. Kalau kita pernah melihat atau tahu dia menceritakan ibaratnya dari manusia itu dari bayi sampai dia dewasa, sampai dia meninggal itu maju begitu terus. Kalau misalnya yang mundur kebalikannya ya, dia flashback menceritakan masa hidupnya padahal dia sudah meninggal, misalnya seperti itu. Nah, di dalam alur ini ada plot, yang itu adalah tahapan-tahapan alur, bagaimana si penulis menggambarkan jalan ceritanya. Yang pertama adalah tahap perkenalan, kemudian yang kedua adalah tahap penanjakan. Perkenalan di sini dia masih mengenalkan tokoh-tokohnya, kemudian tahap penanjakan itu mulai ada konflik-konflik di dalamnya. Berikutnya ada tahap klimaks, yaitu puncak konflik. Turun lagi sedikit, itu ada tahap anti klimaks. Kemudian di akhir ada tahap penyelesaian ya. Jadi kalau digambarkan dengan grafik itu seperti gunung begitu, naik kemudian turun akhirnya. Oke, berikutnya itu adalah latar atau setting ya. Tempat atau waktu, suasana yang terjadi di dalam cerita yang digambarkan oleh si penulis. Waktu bisa sore, pada saat dia dewasa, pada saat masih kecil, kemudian ketika turun hujan misalnya begitu ya. Atau tempat di rumah, di hutan, di gunung, atau di mana begitu. Suasana, bisa suasana mencekam, mengharukan, kemudian suasana menyedihkan, atau suasana riuh ramai begitu ya. Bisa dilihat dari isi ceritanya. Berikutnya ada ini sudut pandang. Tadi sudut pandang itu adalah strategi penulis untuk menggambarkan si tokoh tadi. Bisa ada yang disebut dengan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, orang pertama itu biasanya dia pakai aku atau saya ya. Seperti judul yang art kejujuran tadi, dia pakai aku ya, menceritakan aku, seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Itu sudut pandang yang pertama. Kemudian yang ketiga dia bisa pakai dia atau pakai nama orang, seolah-olah si penulis itu menceritakan si orang tersebut gitu. Kemudian gaya bahasa di sini ciri khas penulis dalam menyampaikan tulisan kepada publik, baik itu menggunakan majas, diksi, atau pilihan kalimat lain. Kan gaya bahasa itu karena ciri dari penulisan, biasanya kita bisa mengetahui ini tulisan ciri khas dari siapa gitu ya. Bisa ini dari Andrea Hirata, ini tulisan dari Lie, dan sebagainya. Begitu ya kira-kira. Oke, kemudian amanat. Nah, amanat di sini adalah pesan moral yang atau penjelasan yang dipetik dari cerita pendek. Seperti yang disampaikan teman kita Sunarti tadi, amanat dari cerita arti kejujuran, bersikaplah jujur setiap saat ya. Nah, itu ada pesan yang diambil untuk si pembaca.
Berikutnya yang terakhir ini ada unsur ekstrinsik cerpen. Nah, di sini ada 3 tadi, yaitu laba-laba manulai, latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, unsur ekstrinsik ini kita bisa melihatnya dari luar teks. Bagaimana maksudnya? Nah, kita lihat di dalam cerpen itu dia menceritakan bagaimana sih latar belakang masyarakatnya, kira-kira apakah dia banyak mengungkapkan sebuah daerah di Kalimantan Selatan, menggambarkan ada pasar terapung, ada pulau kembang, ada monyet dan sebagainya di situ. Itu kita bisa melihat dari situ. Kemudian latar belakang penulisnya seperti apa? Apakah penulisnya itu religius atau dia lebih pada ke politik atau seperti apa begitu ya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ada nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai sosial. Nilai apa yang terkandung di dalam cerpen itu kita bisa membaca juga dari cerpen, tetapi itu tidak tertulis secara langsung begitu. Kita harus mengamati lagi ke luar teks tersebut. Oke. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan dari yang penjelasan Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah dipahami atau ada yang ingin bertanya? Boleh. Saya mau bertanya, Bu, gaya bahasa itu yang seperti apa sih? Di dalamnya ada majas-majas tertentu ya untuk menjelaskan kiasan, apakah nanti majas personifikasi, hiperbol, kemudian atau juga majas metafora yang membandingkan kenyataan dengan dunia lain misalnya begitu ya. Bisa dipahami Ananda Mutmainah? Ya Bu, sudah bisa dipahami. Iya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, adakah lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu akan lanjutkan. Ya, Ibu akan lanjutkan. Silahkan nanti diperhatikan ya. Ibu akan menayangkan sebuah games. Ya, silahkan kita bermain bersama dulu. Ini ada kartu-kartu di sini. Ada kartu-kartu di sini. Isinya apa sih kartu itu? Oke ya. Kartu ini berisi dengan soal. Silahkan Ananda. Ngerti? Boleh, Bu. Oke, kita ambil kartunya. Oke, ini ada soal pelaku berwatak jahat. Disebut apa tadi Ananda? Antagonis, Bu. Antagonis, mantap. Luar biasa. Sip. Oke, berikutnya Ibu minta kepada Ananda Setio. Boleh? Iya, siap, Bu. Ya, oke. Kita ambil kartunya. Unsur yang ada di luar teks pendek. Apa? Disebut apa? Unsur apa tadi yang ada di luar teks cerita pendek? Ekstrinsik, Ibu. Ekstrinsik, mantap. Luar biasa. Sip. Ya. Oke, ada yang mencoba lagi? Ananda Soleh? Ya, boleh, Bu. Halo, Ananda Soleh? Ya, boleh ya. Ya. Kita ambil kartunya. Baik, ini. Pelaku yang ada di dalam cerita disebut apa tadi Ananda Soleh? Tokoh ya, Bu. Oh iya, sip. Mantap. Betul sekali. Terima kasih. Berikutnya, siapa lagi yang mau mencoba? Ananda Mutmainah bisa ya, boleh ya? Ya, Bu. Boleh, Bu. Iya, sip. Ini. Nah, urutan jalan cerita tadi disebut apa? Alur. Sip. Mantap. Alur ya. Ada alur maju, mundur, Iya. campuran, dan ada tahapannya. Baik, terima kasih. Nih, jawab sama-sama deh. Siapa yang bisa menjawab? Nilai-nilai yang mengungkap tradisi sebuah daerah dalam cerpen. Kira-kira nilai apa yang ada di dalam situ? Ini unsur ekstrinsik nih. Nilai budaya, Bu. Nilai budaya. Iya. Mantap, nilai budaya. Oke, Nilai next budaya. berikutnya. Gagasan atau ide cerita disebut apa tadi? Tema. Tema, betul. Berikutnya, isi teks cerpen yang berfungsi bagi pembaca. Tadi fungsi cerpen tadi ada 5. Fungsi apa yang didaktis. luar Fungsi biasa. didaktis. Mantap. Betul, Ananda Mutmainah. Nih, tahapan puncak konflik dalam cerita. Klimaks. Klimaks, luar biasa. Ya lagi, unsur pembangun yang ada di dalam teks cerita pendek. Nah, tadi unsur di luar, sekarang di dalam.
Intrinsik. 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 Nah, terakhir, cerita yang habis dibaca sekali duduk disebut Cerpen. cerpen. Terima kasih Ananda yang sudah aktif pada hari ini dan mengikuti pembelajaran dengan baik, Ibu. Sebelum mengakhiri, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Apa saja unsur pembangun teks cerpen? Soleh yang mengangkat tangan ya. Unsur pembangun teks cerpen ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, Bu. Iya, mantap. Betul, tadi Ananda Setiawan juga menjawab betul ya. Ada dua unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang berikutnya, ada unsur unsur intrinsik itu termuat apa saja sih di dalam unsur intrinsik? Ya, siapa yang masih ingat? Ya, boleh Ananda Mutmainah yang angkat tangan. Ya Bu, baik Bu. Unsur intrinsik yang ada dalam cerpen itu ada tema, tokoh, atau penokohan juga, kemudian latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama kita berdoa, dan sekali lagi minta tolong Ananda Soleh untuk memimpin doa. Baik, Bu, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Ananda Soleh. Baik anak-anak semua, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk banyak orang dan khususnya untuk kalian sendiri ya. Terakhir, Ibu berpesan, niatkan segala sesuatunya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun kebaikan yang kita niatkan karena Allah maka akan kembali kepada kita sendiri. Terima kasih, mohon maaf atas salah kata yang Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.